Dalam kitab-kitab Turos ya, itu disebutkan ya, bahwa sebenarnya meletakkan jenazah itu posisinya yang paling baik dari arah samping, bukan dari depan begini, dari samping. Jadi dia berjalan kaki luan, kepala di belakang. Ini kira-kira ini kuburan. Ya. Maka disambut di sini ada orang yang dalam lubang ini menyambut kaki luan. Terus pelan-pelan kaki, terus sampai kepala. Nah, dalam kitab-kitab fikih itu begitu. Kalau kita kebanyakan kan begini nyerahkannya. Nah, ya. Jadi ketika kita mengantarkan jenazah, jenazah di belakang. Yang mengantarkan jenazah di depan. Sunnah di depan, bukan di belakang. Yang mengantarkan jenazah sunnah di depan. Ya. Ketika dia sampai ke kubur, dia terus berdiri, nggak boleh duduk sunnahnya. Tetap berdiri. Nabi itu ketika melihat jenazah sedang dibawa berjalan, Nabi berdiri. Walaupun jenazah itu orang kafir, Nabi berdiri memuliakannya. Di kita juga begitu, kalau mengantarkan jenazah kita jangan duduk, tunggu sampai jenazah dimasukkan, baru boleh duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ثم قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين إلهي أنك علمتنا ما لم نعلم قبله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أزلم أو أزلم أو أجهل ويجهل علي صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Datuk yang kami muliakan, kami hormati Bapak Datuk Imam, Bapak Ketua BKM, serta seluruh pengurus masjid yang hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah. InsyaAllah mudah-mudahan kita pada malam hari ini mendapatkan segala fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam rangka kita memuliakan majelis ilmu, dalam rangka kita memuliakan Sayyidal Ayyam, memuliakan hari Jumat, malam Jumat. Semoga kiranya semua fadilah-fadilah itu kita yakini, kita semua malam hari ini akan mendapatkannya. Bapak Ibu sekalian, kembali tidak ada henti-hentinya kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai bentuk pengakuan kita bahwa tidak ada satu nikmat pun yang hari ini sedang kita gunakan kecuali semua nikmat itu bersumber dari Allah. Mari kita terus berikhtiar menggunakan nikmat ini untuk sesuatu yang Allah ridha, untuk sesuatu yang Allah senangi, karena sesungguhnya setiap perbuatan kita yang Allah itu ridha maka itu disebut dengan ibadah apa saja. Kullu mri'in ma yuhibbullahu wa yarda. Setiap urusan yang Allah itu sukai dan Allah ridhoi, maka itu semuanya menjadi ibadah. Insyaallah. Selama kita tidak buat maksiat, ibadah. Baik. Salawat dan salam bersama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia, yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya paling mulia di sisi manusia. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya juga
Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Salah satu upaya cara ikhtiar agar kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuklah kita memuliakan majelis ilmu. Karena sungguhnya Allah berjanji dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Oh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam kita beramal ini pasti tidak luput dari ikhtilaf. Apa yang kita kerjakan selama ini tidak luput dari pendapat-pendapat yang berbeda-beda, yang beragam-beragam. Tapi yang paling penting ada sebuah kaidah ya, yang ditulis oleh ulama dalam kitab Syarhil Minhaj, disebutkan qala syekhana fi Syarhil Minhaj, man adda ibadatan mukhtalafan fi sihhatiha min ghairi taqlidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha li anna iqdamahu ala fi'liha abatun. Jadi dalam Syarah Al-Minhaj disebutkan man adda ibadatan, siapa yang dia melakukan ibadah, mengerjakan ibadah ya, yang sifatnya ikhtilaf, berbeda pendapat, mukhtalafan fi sihhatiha, tentang kebolehannya atau keabsahannya, berbeda pendapat tentang sah atau tidak sahnya, boleh atau tidak bolehnya. Kemudian tetap kemudian min ghairi taqlidin lil qaili biha, maka jikalau dia mengerjakannya tanpa dia bertaklid, ikut kepada seseorang yang dia jadikan sebagai sandaran, dia enggak ikut satupun, sama yang ini enggak, yang ini enggak, ini beda-beda nih, ini pendapatnya beda, ini pendapatnya beda, dikerjakannya tanpa dia bersandar pada pendapat satupun di antara ulama-ulama itu, maka ya, dalam kitab itu disebutkan lazimahu i'adatuha di anna iqdamahu ala fi'liha abatun, maka hendaklah dia mengulangi ibadahnya karena perbuatan itu dianggap perbuatan sia-sia, main-main. Makanya harus punya sandaran, harus punya pegangan. Jadi berbeda dalam beramal itu bukan masalah. Itu kepastian, tapi yang penting kita punya sandaran. Kemana bersandar kita? Berpegang pada sandaran, tentunya kepada ulama-ulama yang muktabar ya. Jadi banyak masalah-masalah yang terjadi yang sifatnya ikhtilaf. Tapi ikhtilaf itu kalau yang sifatnya bukan yang substansi, bukan yang prinsip sekali, itu jangan jadikan persoalan. Misalnya ketika jenazah mau disolatkan nih, ini ada beda-beda pendapat nih. Ada yang bilang jenazah itu posisinya kepala sebelah kanan, ada yang bilang sebelah kiri, ya kan? Ketika ngangkat jenazah, ngusung jenazah mau dibawa ke kubur, ada yang bilang kaki duluan, ada yang bilang kepala duluan. Mana yang betul? Itu bukan substansi. Ya, itu enggak begitu penting. Walaupun para ulama itu ada yang condong pada pendapatnya, pemikirannya. Ya, yang boleh kita ikuti. Ya, jadi yang penting kita punya sandaran. Nah, yang jadi masalah enggak punya sandaran. Nah, itu yang paling penting. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat fikih-fikih Syafi'i, mayoritas fikih Syafi'i itu kalau mengusung jenazah, bawa jenazah itu kaki di depan, kepala di belakang, bukan kepala duluan. Nah, kita ini kalau berjalan kan kaki duluan dibandingkan kepala. Ya. Jadi prinsipnya jenazah itu dibawa kepala di belakang. Nah, gini dia nih kan, belakang. Artinya posisinya seolah-olah, nah, cuma ada sedikit perbedaan ketika memasukkan jenazah ke liang lahat. Ya. Hari ini yang kita lihat kebanyakan orang itu kalau memasukkan jenazah ke liang lahat dengan cara menyerahkan seperti ini, seolah-olah sedang menyerahkan sesuatu seperti ini, kan? Yang sering seperti itu. Ya. Dalam kitab-kitab turos, ya, itu disebutkan ya, bahwa sebenarnya meletakkan jenazah itu
itu posisinya yang paling baik dari arah samping, bukan dari depan begini, dari samping. Jadi dia berjalan kaki luan, kepala di belakang. Ini kira-kira ini kuburan, ya. Maka disambut di sini ada orang yang dalam lubang ini menyambut kaki duluan. Terus pelan-pelan kaki, terus sampai kepala. Nah, dalam kitab-kitab fikih itu begitu. Kalau kita kebanyakan kan begini nyerahkannya. Nah, ya. Jadi ketika kita mengantarkan jenazah, jenazah di belakang. Yang mengantarkan jenazah di depan, sunnah di depan, bukan di belakang. Yang mengantarkan jenazah sunnah di depan. Ya. Ketika dia sampai ke kubur, dia terus berdiri, nggak boleh duduk, sunnahnya tetap berdiri. Nabi itu ketika melihat jenazah sedang dibawa berjalan, Nabi berdiri. Walaupun jenazah itu orang kafir, Nabi berdiri memuliakannya. Di kita juga begitu, kalau mengantarkan jenazah kita jangan duduk, tunggu sampai jenazah dimasukkan, baru kemudian boleh duduk. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhtilaf dalam persoalan pakai sendal nggak pakai sendal. Memang itu bukan prinsip, tapi ada juga jadi masalah. Ya, boleh nggak pakai sendal? Pendapatnya dua. Yang satu mengatakan mubah, yang satu makruh. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mubah, boleh. Imam Hambali, Imam Maliki makruh, nggak sampai kepada haram. Ya, dianggap menyakiti. Ya, karena Nabi pernah melarang seorang laki-laki yang masuk ke kubur dengan menggunakan sendal. Kata Nabi, ikhla'ha, lepaskan sendalmu. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang dalam kajian-kajian fikih ini tidak bisa juga lepas kita dari sosial dan kultur budaya. Nggak bisa lepas juga dalam masalah fikih ini. Ya. Tidak bisa lepas dari kultur dan budaya. Jadi kalau dulu kenapa perempuan dilarang mengantarkan jenazah, ziarah kubur? Perempuan dilarang berziarah dan mengantarkan mayat ke kubur. Awalnya dilarang. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Ya, sungguhnya aku melarang kalian semua untuk berziarah kubur. Namun kemudian ada hadis yang menyatakan fal'ana fazuruha. Tapi sekarang silahkan. Sudah boleh kalian berziarah. Kenapa? Kulturnya berbeda. Psikologinya sudah berbeda. Perempuan dulu lemah akidahnya. Orang-orang dulu lemah akidahnya. Ya. Makanya dilarang Nabi untuk mengantarkan jenazah. Dikhawatirkan nanti ketika masuk ke areal pekuburan, ya, emosionalnya meluap-meluap, menangis dan sebagainya. Tradisi orang jahiliyah dulu, kalau ada yang menangis dan dia adalah seorang yang penguasa atau hartawan, itu dibayar orang untuk menangis, dibayar. Dulu tradisinya gitu, kalau orang kaya yang mati dibayar supaya ditangisi. Jadi makin banyak yang menangis, semakin mulia. Jadi gitu. Jadi orang jahiliyah itu kalau banyak yang menangisi, berarti ini orang hebat kali jasanya. Ini orang luar biasa derajatnya. Nah, maka Nabi melarang. Ya, melarang. Sampai-sampai di hadis itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, Subhanahu Wa Taala, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Mayat itu akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Sampai begitu Nabi. Ya. Sampai begitulah Nabi. Karena Nabi khawatirnya berlebih-lebihannya orang-orang dulu, orang jahiliyah, ya, meratap, karena ada kebanggaan bagi mereka kalau makin banyak yang meratap, menunjukkan betapa mulianya orang ini, betapa hebat jasanya. Ini sosok pahlawan ini, begitulah kira-kira. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam masalah masukkan sandal itu pendapat Imam Syafi'i mubah, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal makruh, nggak sampai haram. Tapi perlu saya ingatkan, kalau kita masuk ke kubur Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, harus juga kita pertimbangkan dari mulai kondisi kuburan. Kuburannya steril nggak, aman nggak, nyaman nggak kuburannya. Karena kuburan kita sekarang ini kan ya belum tentu nyaman dari binatang. Masuk binatang, ya. Ketika kalau seandainya kita mau datang ke kubur, mau berziarah, mau mendoakan ahli kubur, itu kan berarti ibadah. Mendoakan itu ibadah. Tapi posisi kita bagaimana? Suci nggak dari hadas?
suci nggak dari najis. Nah, dari mana kita harus memperhatikan masalah ini? Nabi itu kan pernah sholat di atas kubur, ya, ketika Nabi lewat, ya, sedang berjalan, intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrin ratbin. Nabi sedang lewat, dilihatnya ada kuburan yang dalam keadaan masih basah, artinya baru dikuburkan. Dilihat Nabi sedang basah, Nabi berhenti. Kemudian Nabi berdiri di belakang mayat, berdiri di belakang mayat. Maksudnya bagaimana? Ini kita kalau berdoa, memang posisi kita di belakang mayat kalau berdoa. Tapi kalau kita mengucapkan salam, posisinya di hadapan mayat. Ini masuk kubur nih. Assalamualaikum ya ahlul kuburi minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, ini kita ucapkan salam kepada seluruh penghuni kubur. Kemudian kuburan mana yang kita tuju? Kuburan ayah kita. Maka kita datang dari arah berhadapan. Assalamualaikum. Kita ucapkan lagi. Dari arah yang berhadapan. Pada saat kita mau mendoakan ahli kubur ini, maka kita putar. Kita berpindah ke posisi belakang. Berarti posisi kita berada di belakang kepala si mayat. Kenapa? Karena dalam hal ini posisi kita kan berarti menghadap kiblat. Jadi kalau kita di sini tidak menghadap kiblat. Ini kepala. Kiblat ke sana. Kita datang. Kalau kita datang pertama mengucapkan salam, maka posisinya dia sebelah sini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ruh. Wahai ruh ayahku. Wahai ruh ibuku. Sudah? Jadi mengucapkan salam dari arah berhadapan. Tapi ketika kita mau mendoakannya, ketika kita mau istighfar untuk kita dan orang tua kita, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, istighfar kita untuk kita dan untuk orang tua kita. Posisi kita sudah berubah di belakang. Jadi Nabi itu ketika berhenti di kubur yang masih basah, Nabi sholat. Nah, inilah menjadi dalil bahwa sholat di atas kubur itu boleh. Ada beberapa hal tentang sholat jenazah. Satu, sholat yang dikerjakan dalam keadaan hadir jenazahnya. Dua, sholat yang dikerjakan ketika itu dalam keadaan mayat jenazah sudah dimasukkan ke dalam kubur. Tiga, sholat yang disebut dengan sholat ghaib. Ghaib itu berarti jenazah tidak berada bersama kita, jauh, tidak terjangkau. Yang dikatakan ghaib itu berarti jauh, tak terjangkau. Berapa ketentuan ulama? Khilaf. Ada yang mengatakan 90 km. 90 km jaraknya baru berlaku sholat ghaib. Baru berlaku. Tapi ada juga pendapat mengatakan tidak tergantung kepada jauhnya, tapi tergantung pada tingkat masyaqqahnya, tingkat kesulitannya. Meninggal saudara kita di Pangkalan Susu. Berapa jauh jarak dari sini ke Pangkalan Susu? Kalau menurut ketentuannya 40, 50. Belum berlaku yang namanya sholat ghaib. Tapi kalau posisi jalan dari sini ke sana itu dalam keadaan ada masyaqqah, tingkat kesulitannya tinggi, seperti orang di Jakarta. Jakarta itu kalau jalan 40 km, nah itu di tol aja bisa 7 jam. Bagi mereka sudah boleh melaksanakan sholat sunat, sholat ghaib. Ya, sholat jenazah ghaib karena masyaqqahnya, tingkat kesulitannya. Tapi yang paling penting adalah harus sudah yakin kalau jenazah itu di sana sudah dimandikan. Nah, itu dia. Maka kenapa kita sering mendengar kalau ada orang meninggal, ini seperti ada besan adik saya meninggal tadi ini di Banda Aceh, sedang dibawa pulang. Di sana sedang dimandikan. Kenapa dimandikan? Kalau ada orang yang hari ini mau sholat sunat ghaib, sudah bisa. Jadi ya. Makanya orang yang baru meninggal dunia itu sebaiknya jangan nunggu sampai di kampung baru dimandikan. Kalau nunggu di kampung nggak ada sempat orang menyolatkannya. Nih, ini cerita kebetulan memang mertua adik saya meninggal. Sekarang di Banda Aceh sedang dalam perjalanan pulang. Mungkin sedang dimandikan atau udah mau selesai dimandikan. Selesai dimandikan dapat informasi, udah siap dimandikan. Di sini sudah ada yang mau menyolatkan sholat ghaib, sudah boleh. Sudah boleh. Nah itu dia. Ada pula orang berpendapat gini, saya nggak percaya kalau dia mandikan di sana.
Saya mau jenazahnya sudah sampai di kampung dulu baru dimandikan. Sayang. Kalau dia menunggu dimandikan di kampung dulu, mana bisa disolatkan? Itu dia pentingnya. Makanya kalau ada keluarga meninggal jauh, minta supaya di sana mandikan terus. Dalam perjalanan sudah kita solatkan dia, solat ghaib. Nah, jadi solat jenazah ini kan boleh berulang-ulang, beberapa gelombang boleh, dengan syarat jangan nanti kalau kita bergelombang itu menjadikan si mayat ini tertunda, lama dikuburkan, nggak boleh juga. Nah, ya, akibat solat berulang-ulang lama dikebumikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini pesan penting. Kalau ada keluarga meninggal jauh, langsung ingatkan keluarga di sana, tolong segera dimandikan. Biar segera terus dia sebelum dia sampai di kampung, sudah ada orang yang menyolatkannya. Ini kita kalau ke tempat orang yang meninggal dunia di kampung, kadang-kadang kita mau nyolatkan nggak bisa, belum dimandikan. Datang kita jam 10, belum siap. Datang kita jam 11, belum siap. Akhirnya kita terganggu kerjaan, nggak sempat kita sholat. Ya, padahal betapa besarnya pahala kita, walaupun hanya sekedar datang untuk dapat menyolatkannya. Man syahidal janazah, siapa yang dapat menyaksikan jenazah hatta yusalli alaiha, sampai dia ikut menyolatkan jenazah itu, falahu qiratun, dapat 1 qirat. Tapi siapa yang menyaksikan jenazah itu menunggunya sampai dia dikuburkan, hatta yudfana, falahu qiratani, dia dapat 2 qirat. Wah, itu pahalanya luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salat sunat ghaib. Ada salat sunat hadir. Ya, hadir, jenazahnya masih ada. Ada salat sunat yang dilakukan di atas kubur, pernah dikerjakan Nabi. Hadisnya ada 2. Yang satu lagi, sahabat menceritakan tentang ada seorang laki-laki yang meninggal di malam hari. Malam itu oleh sahabat langsung dikebumikan. Berarti meninggalnya sudah masuk waktu maghrib ke atas. Meninggal di waktu maghrib itu sama sahabat dimandikan, disolatkan, langsung dikuburkan. Nabi nggak tahu. Nabi nggak tahu ceritanya. Kenapa? Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak memberitahukan aku tentang kematian si Fulan? Kata sahabat, kami merasa sungkan mengganggu istirahatmu ya Rasulullah. Nah, jadi sahabat langsung menyolatkannya. Nah, ketika Nabi mendengar ini jenazah ini sudah dikuburkan tadi malam, paginya Nabi langsung sholat di atas kuburnya. Jadi sholat di atas kubur itu ada dalilnya, boleh dikerjakan. Yang penting posisi kita suci dari hadas dan najis. Nah, itu dia. Nah, kubur ini yang jadi persoalan. Kalau kubur nggak steril, binatang masuk, lembu, kambing, ya kan, masuk, ayam masuk. Tidak steril. Bagaimana hukumnya kalau kita pakai sandal? Bagaimana hukumnya kalau kita nggak pakai sandal? Kalau pendapat Imam Syafi'i, mubah, boleh pakai. Kalau kita ragu tidak steril, pakai sandal. Cuma nanti ketika sudah berada di posisi menyolatkan di belakang mayat, sandal dibuka, jangan dipakai. Posisi sandalnya dilepas dan diinjak. Sandal itu dilepas, tapi tetap diinjak. Supaya apa? Supaya kaki kita tetap tidak menginjak najis. Ya. Jadi tetap posisinya sandal kita pakai, kita injak sandalnya. Ya. Jadi kalau di bawah sandal itu ada najis, nggak ada masalah. Sama seperti kita sholat pakai ambal, di bawahnya kayak cicak semua, nggak ada masalah di bawahnya. Di atasnya kan suci. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat yang dikerjakan di atas kubur boleh. Ya, makanya hadisnya coba lihat. Hadisnya itu ya, kalau Nabi sebetulnya nggak perlu hadis ini. Kan ada 3 hadis yang menceritakan tentang kelebihan menyolatkan jenazah. Kan satu hadis yang pertama, siapa yang mamin muslimin yamutu fasul wa yusalli alaihi arba'una rajulan lam yusyrik billah. Siapapun orang muslim yang meninggal dunia, disolatkan 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka datang pertolongan Allah kepadanya. Nah, lepas fitnah kubur kepadanya. Sampai begitu hadis. Ya, 40 orang yang menyolatkannya. Hadis yang kedua, mamin muslimin yamutu fa yusalli alaihi salasata sufuf. Siapapun orang muslim yang meninggal dunia, yang disolatkan 3 saf. 3 saf, ya. 3 saf ini nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, ya.
Yang satu lagi 100 orang. Nah, hadisnya ada 3. Tapi bagi Nabi nggak berlaku. Bagi Nabi sendiri pun sudah cukup. Nabi nggak perlu 100, Nabi nggak perlu 40. Sendiri saja pun selesai kalau Nabi menyolatkannya. Ah, itu lebih bedanya. Ya. Makanya pernah satu hari sahabat meninggal dunia punya hutang, nggak mau disolatkan Nabi. Betapa sedihnya sahabat yang lain. Ya Rasulullah, hutangnya aku yang tanggung. Lahu minni, hutang dia aku yang tanggung. Supaya Nabi ikut menyolatkan sahabatnya yang meninggal yang berhutang. Jadi punya apa ya? Kalau Nabi masih hidup itu subhanallah, kebahagiaan yang luar biasa. Nah, ada lagi namanya solat sunat hadiah. Nah, ini khilafiyah juga ini, beda pendapat. Solat sunat hadiah. Kapan dikerjakan solat sunat hadiah ini? Solat sunat hadiah itu dikerjakan. Yang mengerjakannya boleh keluarga, boleh juga orang yang dipercaya. Kapan dikerjakan? Pada malam pertama. Karena di hadis Nabi dikatakan, malam pertama bagi mayat adalah malam yang paling menakutkan. Malam ketujuh bagi mayat adalah malam yang paling berat fitnah kuburnya. Jadi malam ketujuh berat fitnah kuburnya. Malam pertama, malam yang paling takut si mayat masuk ke dalam kuburnya. Nah, itu riwayatnya begitu. Maka disebutkan, farhamu alaihim, kata Nabi. Ya, kalian sayangilah keluarga kalian yang sudah meninggal itu pada malam pertama. Farhamu alaihim, farhamu alal mayyit. Sayangi. Jangan kita biarkan dia malam pertama. Sayang kita. Kita mohon maaf Bapak Ibu, ini kadang-kadang lucu. Kalau ada keluarga kita masuk penjara malam pertama, macam mana susahnya kita mikirkan dia malam pertama di penjara. Tapi giliran di alam kubur malam pertama tidak sesusah di penjara. Kan terbalik nih. Seharusnya kita lebih susah kalau di malam pertama di alam kubur. Farhamu, kata Nabi, sayangi saudara kalian. Bagaimana cara menyayanginya? Bersedekahlah untuknya. Disuruh bersedekah. Sedekah yang dianjurkan. Bagaimana kalau nggak mampu bersedekah? Karena waktu itu kan sahabat-sahabat hidupnya banyak yang susah. Ya kan? Kalau yang nggak mampu bagaimana? Kata Nabi, kalau nggak mampu, solatlah untuknya. Solat. Nah, solat untuk si mayat. Apa nama solatnya? Inilah khilafiyah. Hadisnya ada tapi tidak disebutkan apa jenis solatnya. Nah, ada yang sahabat mengatakan itulah solat sunat hadiah. Sholli sunnatal hadiyati li ruhi Polan bin Polin. Sengaja aku solat untuk sunat hadiah untuk ruh Polan bin Polin. Nah, kan? Kapan dikerjakan? Malam pertama. Waktunya sesudah solat maghrib sebelum isya. Itu waktunya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang khilafiyah. Khilafiyah gimana? Dari persoalan perbedaan pendapat terkait dengan kualitas hadisnya. Ada yang mengatakan hadisnya maudhu, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Tapi kalau dhaif, lemah masih boleh ya dijadikan sebagai pegangan untuk sebagai semangat fadilah beramal, ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, dijelaskan dalam kitab itu cara mengerjakannya. Bagaimana cara mengerjakan salat sunat hadiah itu? 2 rakaat ya dengan niat salat sunat hadiah. Kalau seandainya nanti ada mengatakan palsu, tidak boleh, tidak ada dalil tentang salat sunat hadiah karena memang enggak ada disebutkan Nabi salatnya. Enggak sanggup kalian bersedekah, salatlah untuknya. Ya. Jadi boleh juga salat sunat mutlak. Usolli sunnatal mutlaq li ruhi Polan. Sengaja aku salat sunat mutlak yang pahalanya aku hadiahkan kepada ruh si Polan. Kalau enggak mau salat sunat hadiah, boleh niatnya salat sunat mutlak. Hadiahkan untuk ruh siapa? Apa fadilahnya? Nah, disebutkan di situ. Siapa yang mengerjakan salat yang dihadiahkan kepada si mayit pada malam pertama, datanglah kepadanya 1000 malaikat yang membawa nampan. 1000 malaikat yang membawa nampan yang berisikan cahaya-cahaya. Maka keluarga yang menghadiahkan solat untuk keluarganya pada malam pertama menjadikan malam pertama di alam kuburnya bercahaya. Begitulah hadisnya. Ya. Nah, ini jamaah yang dimaksud Allah. Caranya rakaat pertama
sehabis membaca Fatihah, ya, ayatnya ayatul kursi, ya, ayat kursi, kemudian surah At-Takasur, Alhaakumut Takasur, kemudian ditambah lagi suratul Ikhlas 11 kali. Gitu. Dalam kitab itu begitu dijelaskan. Ayat kursi, At-Takasur, Al-Ikhlas 11 kali. Memang ayat kursi ini sebetulnya makruh dibaca tunggal. Kenapa? Ayat kursi ini kan cuma satu ayat. Makruh dibawa. Jadi kalau kita mau membawa dia dalam sholat, ya, sani dalam sholat, tambah, nggak cukup dengan ayat kursi saja. Sambung ayat semuanya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Sambung sampai habis. Ya, kalau nggak mau disambung, nggak hafal, maka bacalah Al-Ikhlas tambah supaya dia dapat 3 ayat. Nah, jadi sholat hadiah ini atau sholat mutlak yang dihadiahkan kepada mayat ini, rakaat pertama Al-Fatihah tambah ayat kursi saniyah, kemudian At-Takasur, Alhaakumut Takasur, kemudian bacakan surah Al-Ikhlas 11 kali. Selesai, ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, bangun lagi. Bangun lagi, baca Fatihah lagi, baca ayat kursi lagi, baca At-Takasur lagi, baca lagi Kulhu 11 kali. Habis itu berdoa. Ya Allah, kira-kira kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, Engkau yang maha tahu tentang hajat dan maksudku. Ya kan? Aku sholat, aku kerjakan sholat ini ya Allah sebagai bentuk sedekahku kepada ruh Polan bin Polin, saudaraku, ayahku, ibuku. Ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah, kan memang kalau kita lihat Al-Qur'an, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Kuncinya sebetulnya salat. Ya. Dalam semua perkara, kita mimpi ini. Ya, terkait dengan mimpi itu ada hadis sahih. Kata Nabi, di akhir zaman nanti, apabila seseorang, ya, idza ra'a rajulan ru'yatan, apabila seseorang nanti dia melihat sesuatu dalam mimpinya di akhir zaman, selama yang mimpi itu adalah orang yang beriman dan orang yang jujur, maka kata Nabi, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Jadi hadis ini bisa juga sebetulnya menceritakan juga nanti di akhir zaman sulit kali mencari orang yang jujur. Nah, hadis ini mau bilang gitu, ya kan? Paling payah nyari orang jujur, ya kan? Milih siapa? Milih saya atau milih siapa? Nah, pilek, ya kan? Pilih siapa? Oh, pilih bapak lah, insya Allah. Kan susah jadi nyari orang jujur nih payah, ya. Di akhir zaman ini sulit mencari orang jujur. Makanya sampai Nabi mengatakan, kalau di akhir zaman nanti ada orang yang beriman dan dia jujur bermimpi, maka mimpinya akan menjadi kenyataan. Nah, itu dia ya. Kita banyak bohongnya. Pada tuh di mana? Lagi jalan nih, masih di rumah, ya kan? Nggak sampai pada tuh, tamu udah mau datang. Tuh imam di mana? Ini tamu udah mau datang. Udah di jalan katanya. Masih di rumah rupanya jalan-jalan. Banyak juga kita yang tak jujur. Ustadz di mana? Bentar lagi sampai. Padahal masih lama, ya kan? Ustadz pun nokoh juga, ya kan? Makanya susah hari ini cari orang jujur, ya. Jadi Nabi mengatakan kalau ada orang yang dia jujur bermimpi-mimpi akan jadi kenyataan. Maka mimpi itu kata Nabi terbagi 3. 1, kata Nabi SAW, mimpi yang baik. Al-hasanatu busyira minallah. Mimpi yang baik itu bagi orang yang jujur, itu adalah kabar gembira dari Allah. Mimpi dia melihat surga, berarti itu kabar gembira bahwa dia sebagai ahli surga. Nah, itu dia. Ya. Jadi tetap itu menjadi berita, mimpi yang baik. Mimpi ketemu orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ya kan? Nah, kan sering kita juga ada yang mimpi meninggal, mimpi bertemu sama orang yang sudah meninggal dunia. Apakah itu bisa terjadi? Memang banyak hadis, termasuk ayat Al-Qur'an. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam ruh orang yang sudah meninggal dunia dan juga menggenggam ruh orang yang masih hidup dalam tidurnya. Nah, itu dia kan. Jadi orang yang masih hidup
ketika dia tidur ruhnya digenggam Allah, maka terjadilah pertemuan antara ruh orang yang hidup dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia. Makanya tidur itu juga mati. Tidur itu kematian. Bertemu. Apa rupanya yang bisa ditafsirkan kalau mimpi ketemu orang mati? Ya, ada yang nggak berani cerita. Kalau mimpi ketemu orang meninggal, banyak orang nggak berani cerita. Karena kan di hadis itu, kalau seandainya mimpi itu mimpi yang buruk, fala tuhaddis, jangan pernah kalian ceritakan sama siapapun. Falyakum wal yusalli, maka tegakkan salat, kata Nabi. Jadi kalau kita mimpi mengalami peristiwa yang buruk, Nabi suruh kita bangun salat, minta supaya dihindarkan keburukan itu. Langsung minta, ya. Langsung minta, jangan ditunda. Mimpi yang buruk, besok ada yang menggorok kita, besok ada yang mau nembak kita, besok ada orang yang mau membunuh kita, ada yang mau masuk rumah kita. Mimpi-mimpi buruk, ya kan? Maka kemudian kata Nabi, jangan ceritakan, segera sholat, minta sama Allah supaya dijauhkan. Nah itu namanya takdir, menghindari takdir buruk untuk mendapatkan takdir yang baik. Nah, jadi kalau mimpi yang baik, ceritakan. Yang kedua, kata Nabi, ada mimpi yang mimpi itu bawaan batin, bawaan perasaan kita. Nah, perasaannya sedang galau, perasaannya sedang ada kerinduan, ada sedang punya keinginan-keinginan yang belum tercapai, harapan-harapan, cita-cita yang kepingin kali itu tercapai, terbawa dalam mimpinya. Nah, itu bisa juga bukan menjadi kenyataan, tapi itu hanya sebatas kemauan nafsu kita, ya, yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, tahzinus. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa nasta'inu billahi liqa fi amanillah. Al-kamalu lillahi wahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.